Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu Mama Papa. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Kak Heni di sekolah minggu online hari ini. Adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah mandi semua? Sudah makan semua? Wah, hebat! Adik-adik sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng semua. Kita akan mulai sekolah minggu kita ya adik-adik. Alkitabnya sudah disiapkan. Kalau ada yang belum, disiapkan dulu ya, karena sudah siap semua. Siapa yang bersuka cita hari ini? Semua bersuka cita ya? Ayo kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama. Oh, sukacitaku. Berdiri ya. Adik-adik, sekarang kita akan membuka sekolah minggu kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari Minggu hari ini. Tuhan, izinkan kami berkumpul bersama kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman kami semua meski masih dalam sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, Engkau menjagai kami sehingga kami selalu dalam kondisi sehat. Saat ini kami akan mulai sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami bisa duduk tenang, bisa mengerti firman-Mu, bisa mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini, tak lelah berharap kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ivon, kita akan memuji Tuhan dulu dengan menyanyikan satu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik, kita bangun berdiri ya.
baik hatiku. Ikutin gerakan kakak ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi di sekolah minggu online dengan Kak Ivon. Apa kabarnya hari ini? Kak Ivon berharap adik-adik dalam kondisi yang sehat, bahagia, penuh sukacita dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita dengarkan bersama pembacaan Alkitab yang diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhannya mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang daripada mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu.
angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Adik-adik pernah merasa takut? Misalnya pergi ke kamar mandi di malam hari dalam kondisi yang gelap. Pernah merasa takut tidak? Kak Ivon waktu masih kecil juga dulu pernah merasa takut. Takut gelap adik-adik. Tapi kalau rasa itu sudah mulai datang, Kak Ivon langsung berdoa. Begini doanya, "Tuhan Yesus, tolong aku takut gelap. Tolong supaya aku bisa melawan rasa takutku. Terima kasih Tuhan, amin." Nah, setelah Kak Ivon berdoa, perlahan-lahan rasa takut itu hilang adik-adik. Jadi Kak Ivon berani deh tidur di dalam gelap. Nah, Nabi Elia juga pernah merasa takut adik-adik. Kenapa dia takut ya? Ternyata Nabi Elia takut karena istri Raja Ahab, Izebel, marah kepadanya. Karena ketakutan, Nabi Elia melarikan diri ke padang gurun. Padang gurun itu udaranya panas sekali adik-adik. Karena itu Nabi Elia berlindung di bawah semak-semak. Kemudian dia mengeluh kepada Tuhan. "Tuhan, aku sudah merasa tidak tahan lagi." Gitu katanya. Sesudah itu dia berbaring dan tertidur. Tiba-tiba ada tangan yang menyentuhnya. Tangan siapa ya? Elia kan cuma sendiri. Ternyata itu tangan malaikat adik-adik. Kemudian Elia mencium bau yang sedap. Dia membuka matanya. Dia melihat ada roti bakar hangat dan air minum di dekat kepalanya. Kemudian malaikat itu berkata, "Bangunlah, kamu lapar kan? Makan dan minumlah." Tanpa menunggu lama, Elia langsung menyantap roti dan minuman yang sudah tersedia. Karena Elia masih merasa lelah,
Elia tertidur lagi. Padahal rotinya belum habis dimakan. Tapi malaikat membangunkannya. "Makanlah lagi supaya badanmu kuat," katanya. Elia akhirnya menuruti perintah malaikat dan langsung menghabiskan roti bakar itu. Kalau perut kita sudah kenyang, badan rasanya segar ya adik-adik. Elia juga merasakan demikian. Dia mendapatkan kekuatan dahsyat untuk berjalan jauh. Bayangkan, dia mampu berjalan selama 40 hari dan 40 malam hingga sampai di Gunung Horeb. Elia mendaki gunung itu dan akhirnya menemukan sebuah gua. Elia masuk ke dalamnya dan menginap di dalam gua itu. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan. "Elia, sedang apa kamu di sini?" Kemudian Elia menjawab, "Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel. Keluarlah, aku akan memberi tugas kepadamu," perintah Tuhan. Tiba-tiba datanglah angin topan yang dahsyat. Batu-batu gunung berjatuhan. Elia bersiap mendengar suara Tuhan. Tetapi Tuhan belum berbicara. Lalu gempa mengguncang. Tanah bergetar. Barangkali sekarang Tuhan akan berbicara, pikir Elia. Dia menunggu Tuhan untuk berbicara kepadanya. Tapi Tuhan belum berbicara juga. Kemudian datanglah api yang menyala-nyala. "Wah, barangkali Tuhan akan berbicara sesudah ini," kata Elia. Ternyata Tuhan belum berbicara juga. Berhembuslah angin dengan lembut. Elia menutupi wajahnya dengan jubah. Dia berjalan menuju mulut gua. "Elia, sedang apa kamu di sini?" tanya Tuhan lagi. Elia menjawab, "Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel." "Kembalilah ke Damsyik," kata Tuhan. Setelah itu, Tuhan memberikan tugas kepadanya. Adik-adik, Nabi Elia sebelumnya merasa takut karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel. Namun, dia kembali bersemangat karena dia tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia dalam keadaan apapun. Nah, saat kita merasa takut atau menemui masalah, kita jangan melarikan diri atau menyerah ya adik-adik. Kita harus berserah pada Tuhan dalam doa. Tuhan akan hadir dan menolong kita. Jangan bosan untuk datang ke hadapannya ya adik-adik, dalam susah maupun senang. Pertolongan dan kuasa dari Tuhan akan diberikan tepat pada waktunya. Yakin dan percaya ya adik-adik. Sekian dulu cerita dari kakak minggu ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Teman ayat hafalan minggu ini Mazmur 62 ayat 9a. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya. Mengajarkan kepada kita selalu berharap kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop dan nanti bisa dibawa saat kita sudah kembali beribadah di gereja. Atau adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening gereja. Wah, gak terasa sekolah minggu kita sudah mau selesai ya. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita hari ini, kita akan bernyanyi satu pujian, Percaya Saja. Ayo, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita memuji Tuhan, percaya saja.
sekolah minggu kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bisa mengikuti sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, agar kami selalu berharap kepadamu. Tidak putus-putusnya kami untuk selalu berharap hanya kepadamu Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan berpisah dengan teman-teman kami dan juga dengan kakak-kakak sekolah minggu. Berkati kami Tuhan agar kami bisa beraktivitas 1 minggu ke depan dalam penyertaan dan perlindungan-Mu selalu. Berkati mama papa kami Tuhan dan juga keluarga kami selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesai sekolah minggu kita adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Sampai bertemu kembali minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.